lil ma. Kita kemarin membahas tentang tayamum atau sebab-sebab tayamum yang memperbolehkan kita ini tayamum. Kemarin disebutkan ada 7 sebab. Sudah dijelaskan semua, ada sebagian beberapa ini yang belum dijelaskan, yaitu mulai wal ajzu an isti'malil ma. Wal ajzu lan apes, tidak mampu an isti'malil ma'i, saking gunakan banyu, tidak mampu menggunakan air. Ini boleh, kalau memang tidak mampu menggunakan air, boleh tayamum. Ini semuanya perincian dari yang 7 kemarin. Seperti apa nggak mampu pakai air? Ka'alam yajid koyodine yento orang nemu sapa wong alma'a ing banyu. Tidak menemukan air. Wa idza kana la illah lan lamun lan ing dalem marikalane ana apa la illatu penyakit ana iku fi udwin ing dalem anggota. Wala satira hale ora ana tutup iku maujud menghalang alaihi ngatasé udwi. Usila mongko den basuh apa sahih zalikal udwi anggota kang sahih, anggota kang waras. Wa tuyum mimalan ditayamumi apa an alirihi saking anggota kang penyakite wong. Oleh basuh waktu waslihi ing dalam waktune basuh alil. Oleh tayamum waktu waslihi ing dalam waktune basuh al alil. Idza lam yakun ing dalem marikalane ora ana apa hadasu hadase wong iku kabeh akbaro iku hadas akbar. Nah, termasuk yang memperbolehkan tayamum adalah tidak mampu menggunakan air. Seperti orang tidak menemukan air sama sekali. Maka boleh, karena tidak mampu menggunakan air. Nah, sekarang kalau misalnya dalam anggota badan kita, misalkan anggota wudhu berarti di tangan atau di muka. Ini kok ada anggota yang sakit, ada penyakit di tangan misalnya. Dan sakit yang di tangan ini tidak boleh menggunakan air. Ada sakit di tangan tidak boleh menggunakan air. Dan sakit itu tidak ada penghalang. Air bisa sampai ke penyakit itu. Ini yang dimaksud dengan jarah atau luka ya. Luka itu tidak boleh kena air dan luka itu tidak ada perbannya. Tidak ada penutupnya. Maka bagaimana? Maka ghuslus sahih dzalikal udwi. Maka yang anggota yang tidak ada lukanya harus dibasuh. Dan yang tidak bisa kena air tadi ditayamumi. Yang sakit tadi ditayamumi. Kapan itu tayamumnya? Waktu tayamumnya ketika waktu membasuh anggota yang sakit. Kalau memang bukan hadas akbar, bukan hadas besar. Artinya begini, kalau misalnya kita dalam wudhu. Wudhu ini kita nggak bisa menggunakan air di tangan karena di tangan ini ada luka. Dan luka itu tidak boleh kena air. Maka kita boleh dengan tayamum, nggak usah dikasih air, paling ya pokoknya biar nggak kena air lukanya. Tapi yang tidak luka tetap harus dibasuh air. Hanya yang kena luka, yang ada lukanya saja yang tidak boleh kena air. Lalu sebagai ganti, tadi tempatnya luka yang tidak dibasuh dengan air diganti dengan tayamum. Kapan waktu tayamumnya? Ya waktu itu tadi ketika mau membasuh anggota yang ada lukanya. Jadi kalau lukanya di tangan berarti basuhnya tayamumnya ya ketika waktu membasuh tangan baru tayamum. Jadi mungkin diwudhui dulu, dibasuh yang
Yang tidak ada lukanya dikasih air, dibasuh dulu gitu. Kalau yang kena luka nggak perlu kena air. Setelah itu dikeringkan, yang sudah kena air tadi baru tayamum. Itu yang paling bagus. Atau boleh juga tayamum dulu sebelum dibasuh, itu bisa juga. Tapi yang bagus itu diwuduin dulu, dikenain air yang tidak luka itu, setelah itu dikeringkan, kemudian ditayamumi sebagai ganti dari luka yang tidak kena air. Ini maksudnya. Nah ini kalau memang tayamum seperti tadi itu pada waktu membasuh anggota yang ada sakitnya, ada lukanya. Tapi itu semua kalau memang bukan hadas akbar, hadas junub, hadas apalah yang mengharuskan mandi. Kalau mandi maka bebas. Maksudnya nggak harus ketika membasuh tangan, nggak, karena dalam mandi itu tidak ada tertib yang seperti itu. Yang penting air bisa mengenai semua sekujur badan yang kayak kemarin dijelaskan. Mau tayamum dulu boleh sebagai ganti dari luka yang tidak boleh kena air, atau mandi dulu baru tayamum. Tayamumnya juga sebagai ganti daripada luka yang tidak boleh kena air. Wa illa ay wa illam yakun wa in yakun hadatsu akbar, kalau memang hadasnya besar itu tadi, fala tartiba mengkorona tartib iku maujud minal ghuslin dalam antarané basuh wa tayammumin tayamum. Kalau mandi kayak tadi nggak harus tertib. Tapi kalau tayamumnya karena wudhu, yang tadi anggotanya tangan, maka tayamumnya pas waktu ketika kita mau membasuh tangan, atau setelah membasuh tangan yang bersih yang tidak ada lukanya, dibasuh dulu baru tayamum sebagai ganti daripada luka yang tidak boleh kena air. Tidak boleh wudhu dulu semuanya terus baru tayamum, nggak boleh. Atau tayamum dulu terus baru wudhu, tidak boleh, karena tayamum ini dalam hal wudhu ini seperti tadi itu harus ada tertib. Nah kalau tertibnya itu dari mulai membasuh wajah kemudian seterusnya tangan, maka ya tayamumnya sebagai ganti anggota yang tidak boleh kena air itu diganti dengan tayamum. Tayamumnya pas waktu mau membasuh tangan. Jadi contohnya kayak tadi, mau tayamum dulu baru membasuh tangan, atau membasuh tangan dulu baru tayamum. Nah ini harus tertib, harus tayamumnya disesuaikan waktunya itu tadi. Kalau misalkan di wajah, berarti tayamumnya ada lukanya di wajah. Luka wajah itu tidak boleh kena air. Maka dibasuh dulu wajahnya, baru kemudian yang tidak boleh kena air itu diganti dengan tayamum. Atau pas yang tidak boleh kena air, lukanya itu di kaki. Nah, itu tadi. Maka juga tayamumnya ketika pas mau basuh kaki, atau basuh kaki dulu baru tayamum. Boleh. Karena harus tertib, runtut, teratur kapan harus tayamum. Karena tayamumnya yang dalam wudhu ini adalah sebagai ganti dari anggota yang tidak boleh kena air. Wa ingka nalan lamun ono iku ali ngatasé anggota al-udhu opo satirun satir. Kalau tadi kan lukanya tidak ada perbannya, tidak ada satirnya. Sekarang kalau ada satirnya, ada perbannya. Wa khofalan khawatir sapa wong bihi kelawan wa khofalan umpun sapa wong min nazii saking nyopot satir, nyopot perban itu khawatir syai'an ing suwiji-wiji mimma saking perkara sabaku kang wis dingin apa ma, dikhawatirkan nanti kalau dicopot perbannya lukanya tambah parah, ya kan. Walhasil tidak mau dicopot karena bahaya. Tapi di atas luka itu ada perban. Maka gimana? Wajib mongko wajib opo ziyadatun nambahi ala ma taqaddama ing atase sawise perkara kang wis dingin apa ma, nambahi masha jami'is satiri bil ma'i ing ngusap sekabehane satir perban itu nahu bil ma'i kelawan banyu. Nah, kalau tadi lukanya itu nggak ada satirnya. Sekarang kalau ada satirnya, ada satir itu kayak perban itu, lukanya itu di atasnya diperban.
dan tidak dicopot karena khawatir nanti kalau dicopot bahaya atau sembuhnya lama atau bagaimana lah, pokoknya khawatir akan mencopot, tidak mau mencopot perbannya itu karena khawatir lukanya itu tambah parah atau malah nggak sembuh-sembuh atau berbahaya lah begitu. Maka dia ketika membasuh tangan itu yang ada lukanya, yang ada perbannya cukup diusap. Diusap saja, jangan dikena air, diusap. Setelah diusap, ya, kayak tadi tayamum. Nah, tayamum juga, jadi walaupun diusap, lukanya perbannya itu tetap tayamum. Tayamumnya tata caranya seperti tadi. Kalau tadi yang pertama kan luka tapi tidak ada perban. Nah sekarang kalau ada perbannya bagaimana? Maka perbannya harus diusap dengan air. Jangan dibasuh karena kan nggak boleh kena air. Jadi cuma diusap saja. Setelah diusap kemudian tayamum. Caranya tayamum, runtutnya tayamum atau tertibnya tayamum kayak tadi. Kalau pas luka atau perbannya itu ada di tangan, berarti tayamumnya pas waktu di tangan. Kalau di kaki berarti tayamumnya pas waktu mau membasuh kaki. Nah, jadi tergantung lukanya itu di mana. Karena dalam wudhu itu tertib. Kalau mandi itu nggak ada tertib, maka boleh, nggak harus pas lukanya di tangan, terus tayamumnya harus pas waktu basuh di tangan, nggak harus. Kalau mandi ya, kalau mandi karena mandi itu tidak ada tertib. Boleh tayamum dulu sebagai ganti anggota yang tidak boleh kena air, atau mandi dulu disisain yang kena air itu, yang tidak boleh kena air disisain, nggak dikenain air. Atau kalau ada perbannya berarti diusap saja perbannya itu lalu tayamum. Ini tata caranya tayamum. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana sebab-sebab yang memperbolehkan untuk tayamum, kita akan masuk pada fardu-fardunya tayamum itu apa saja. Nah, fardu tayamum kata musannaf ini, wa syurutuhu utai piro-piro syarat tayamum. Jadi kita untuk tayamum itu ada syarat-syaratnya. Kalau fardunya ya kayak wudhu ada niat, kemudian membasuh membasuh wajah, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan, kemudian pemindahan turab, pemindahan debu. Nantilah insya Allah. Nah ini sekarang kita mau membatas syarat-syaratnya dulu sebelum masuk ke tayamum. Syaratnya tayamum itu apa? Wa syurutu ta'i syaratnya tayamum ayat tayamumi dukhulul waktu iku mlebune waktu. Li fi'li sholati krono nglakoni salat au nahwiha utawa sepadane salat. Jadi waktu tayamum itu disyaratkan kapan kita harus tayamum, boleh tayamum itu kapan. Jadi tayamum itu disyaratkan kalau misalnya kita tayamumnya mau untuk sholat zuhur misalnya. Maka kita bertayamum itu ketika sudah masuk waktu zuhur. Jangan atau nggak boleh sebelum waktu zuhur masuk kita tayamum dulu, nggak bisa. Nggak boleh. Bukan kayak wudhu, karena tayamum itu sebagai pengganti daripada wudhu. Maka tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu. Kalau kita mau sholat zuhur, terus ada uzur-uzur tadi yang mengharuskan kita ini tayamum, maka kita melakukan tayamumnya setelah masuk waktu zuhur. Ini maksudnya dukhulul waqti li fi'li sholati aw nahwiha. Apa saja kalau kita mau sudah masuk waktunya dengan menggunakan tayamum, maka kita tayamumnya setelah masuk waktu. Kalau kita tahu seperti itu, maka bagaimana kelanjutannya? Falau tayammama mongko lamun ku tayamum. Sapa wong uli tayamum syakan atau tinggaanane wong syakan hale mamang fi dukhul waktu dalam lebune waktu. Lam yasihha mongko rasa apa tayammumuhu tayamume wong. Kenapa rasa? Li anha krana teman setune tayamum taharatun darurat. Taharatu daruratin iku sesuci sing sifate darurat. Wala darurata hale utawa darurat iku maujud qoblal waqti dalam sadurunge waktu. Nah, kalau misalnya ada orang mau tayamum, dia ragu, ini waktunya sudah masuk belum ya? Sudah masuk waktu zuhur atau belum? Kemudian dia tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Harus yakin bahwa waktunya itu sudah masuk. Kenapa seperti itu? Karena tayamum itu disebutkan thaharatu darurah.
bersuci yang sifatnya darurat. Sedangkan melakukan tayamum sebelum waktunya itu bukan darurat namanya. Yang namanya darurat ya sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktunya berarti bukan darurat, makanya tidak sah. Syaratkan, oleh karena itu disyaratkan bertayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Nih. Yang pertama, syaratnya harus setelah masuk waktu. Wattolabu juga disyaratkan tolabul ma. Nuprih atau golek lil ma'i maring banyu ba'da dukhulil waktu dalam sawise mlebune waktu. Setelah kita tadi tahu bahwa tayamum itu adalah mulai atau kita tayamum setelah masuknya waktu, juga kita disyaratkan juga mencari air. Kalau memang tidak ada air, berarti kita harus mencari air dulu. Kapan mencari air? Mencari airnya juga setelah masuknya waktu. Karena ini balik lagi kayak tadi bahwa tayamum itu adalah toharo darurat. Toharo darurat. Maka dikerjakan semuanya setelah masuk waktu. Kalau tidak ada air kemudian kita mencari air, keliling istilahnya untuk mencari air, maka itu juga dalam dalam waktu setelah masuknya waktu sholat. Ini taja meniku mau lamun kau butuh sapa wong ilaihi maring tolab. Kalau misalkan dibutuhkan untuk mencari air, nah tadi karena tidak ada air misalnya, kan kita harus tolab, harus mencari air. Jadi ketika kelangkaan air atau tidak ada air, kita harus mencarinya dulu di sekeliling kita, ya, di kampung kita misalnya, atau di daerah kita dalam perjalanan, berarti di mana di sekitarnya situ harus cari. Ini wajib atau syarat supaya kita sah sholatnya. Harus mencari dulu sebelum kita tayamum, karena tayamum itu adalah toharoh darurat. Ilaihi ila tolabi marim golek nuprih air. Faya jibu mongko wajib apa tolabu golek air, golek banyu mimma sanging perkara juwiza kang diwenangaken apa wujuduhu kang dimungkinaken lah istilahnya. Dimungkinkan apa wujude ma fihi ing dalem mayujuwiza itu. Jadi kalau dimungkinkan yang di tempat yang kira-kira ada air. Kira-kira ada air. Seperti misalkan kita rombongan, berarti rombongan kita siapa saja. Di rombongannya siapa saja, teman-temannya siapa, tanya dulu di situ. Terus kemudian tengok kanan kiri, belakang depan, semuanya itu dilihat, semuanya dicari ke sana. Yang kira-kira ada air enggak? Kalau tidak ada air ya. Nah ini untuk keliling atau mencari air itu jaraknya sampai berapa? Ini dijelaskan oleh para ulama. Salah satu azru'in min kulli janibin. Kira-kira tiga zira'. 3 zira' kalau yang di Rufqah tadi. Kalau yang diantara ada teman-temannya, ada rombongannya, itu di sekitar ya lingkungannya itulah. Lah kalau tidak ada semuanya, nah maka kita harus mencari di sekeliling kita sampai hadil ghaus. Hadil ghaus itu apa? Hadil ghaus itu ya kira-kira kalau kita misalkan ada masalah kemudian minta tolong, tolong, maka orang-orang itu bisa mendengar permintaan tolong kita lah istilahnya. Itu namanya hadil ghaus. Kalau hadul bu'ad itu nggak wajib sudah. Jadi kira-kira kalau kita itu berada di sohro atau dia berada di padang pasir, yang kira-kira ketika kita ini bersuara minta tolong, itu kira-kira orang dengar. Tapi kalau terlalu jauh kan nggak dengar, maka tidak sampai ke sana. Ya sekira-kira kita bisa menjangkau lah. Yang bisa kita cari, tempat-tempat yang bisa kita jangkau ya sekitar itu namanya hadul ghaus. Wajib hukumnya mencari air kalau memang kita membutuhkan untuk mencair air karena tidak ada air. Nih. Amma idza lam yahtaj, maka dalam ari kalane ora wutuh sapa wong ila tolai maring golek banyu,
Gambare bi antayakona, gambare yen to yakin sapa wong adamal maing ora anane banyu, au kana utawa ana apa tayamum wong iku limarodin krana lara penyakit, au nahwi utus sepade marad fa innahu mongko temen sutene wong iku ya tayamum sapa wong bila tolabin kelawan tanpa mencari air. Ini tadi semuanya kalau memang tidak ada air terus kemudian kita butuh untuk mencari air. Karena dimungkinkan itu ada air di sekeliling kita. Atau sampai tadi pada jarak hadil ghaus, kira-kira kalau dicari sampai ke arah sana itu ada, mungkin ada gitu. Tapi kalau kita sudah yakin nggak ada air sama sekali ini karena memang lagi wayahnya masanya kemarau misalnya, atau kita berada di pegunungan yang memang gersang, nggak ada air, nggak ada apa, atau di padang pasir nggak ada air sama sekali, ya kita nggak perlu tolak, nggak perlu mencari air, jelas-jelas nggak ada kok itu, jelas-jelas nggak ada air, maka kita nggak perlu kesana kemari untuk mencari air. Atau kita tayamumnya karena ada sakit, air sih ada misalnya, tapi kita tayamum karena ada sakit, maka kita juga nggak perlu cari air lah. Ngapain cari air orang kita tayamumnya karena sakit? Meskipun ada air pun tidak bisa digunakan karena ada sakit itu tadi. Maka juga tidak disyaratkan mencari air. Jadi mencari air itu kalau memang dimungkinkan itu di sekitar kita itu masih ada air, memungkinkan, mungkin ada, mungkin. Tapi kalau sudah yakin tidak ada ya nggak perlu nggak disyaratkan untuk mencari air. Nih. Dua, yang ketiga waturabut tohur, dan menggunakan debu atau huru kang suci nyuciaken. Bijami anwa'ihi kelawan sekabiane piro-piro warnane turab. Jadi semua jenis turab debu yang suci menyucikan. Dengan berbagai macam yang namanya turab, yang namanya debu. Debu apa saja, debu yang merah, debu yang coklat, debu yang penting dinamakan debu. Wa min sya'ni lan iku setengah saking tingkai at-turab at-tahur an yakuna tawiyen to ono iku lau kedue turab gubarun apa bledug. Sifate turab, sifate gubar ya leku kang kantil apa gubar bil wajhi kelawan wajah wal yadaini lan dua tangan. Kama yukhadu keterangan yukhadu kang wis dialap apa ma mimma saking perkara sayate kang bakal teko apa ma. Nah, ini tayamum juga disyaratkan dengan menggunakan debu yang ada gubarnya. Gubar itu apa? Itu jenis debu yang lembut sekali yang kalau kena angin itu berterbangan, itu namanya gubar. Jadi debu yang dibuat tayamum itu adalah debu yang suci, yang debu itu mengandung atau ada gubarnya, ada jenis yang sangat lembut sekali yang jika ketiup angin itu kira-kira berhamburan. Nah, itu namanya gubar. Jadi jenis itu. Kalau gubar dengan jenis yang seperti itu, baik itu turabnya, debunya itu warna merah, warna coklat, warna kuning, atau warna apalah. Yang penting debu yang ada gubarnya, Kalau bahasa Jawa itu bledug. Jadi yang kalau kena angin itu berhamburan, itu namanya gubar. Yang kira-kira nanti kalau dibuat mengusap ditempelkan ke muka ya bisa nempel di muka atau di tangan, itu bisa nempel. Kira-kira itu. Jadi ya'li bil wajhi wal yadaini. Jadi gubar itu maksudnya seperti itu, bukan kayak pasir, bukan. Kalau pasir kan nggak nempel di tangan. Atau kreweng itu pecahan batu bata itu misalnya. Itu nggak boleh juga. Yang penting yang diperbolehkan untuk tayamum adalah at-turab at-tahur lahu gubar. Ini syaratnya. Qala dawu sinten Allah Ta'ala fatayammamu su'idan thayyiba.
Monggo tayamum sliramu kabeh soaidan kalau nggak ada banyu, nggak ada air, atau memang ada udzur tidak bisa menggunakan air, maka bertayamumlah soaidan kelawan nganggo debu thayyiban kang suci aitu roban tohiron tegese lebu tohiron kang suci. Ini dalilnya tayamum. Fatayammamu soaidan thayyiban. Kalau tidak bisa menggunakan air maka harus tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Wa khara jalan kejaba bikauli kelan duwe musone rupane aturab apa anurah gamping kapur. Nah, kapur gamping itu kampur itu nggak boleh dibuat tayamum kapur. Wa zirnih itu jadi kayak remukane kreweng itu ya kayak bahan-bahan bola pecah. Nah, kalau bola pecah itu kemudian dihalusin, ditumbuk begitu jadi halus, itu juga nggak boleh. Itu namanya remukan kreweng, zirnih. Warromal juga tidak boleh pakai pasir. Alladhiyo kabeh kuwi mau lagu barokang ora ono bleduke kemauju lagu kedue ladzi. Kan zirnih, romal, nurah itu kan nggak ada beleduk tadi, tidak ada gubarnya, maka tidak boleh. Wal mukhtalati lan debu kang campur bidakekin kelawan gelepung tepung. Ada debu yang bercampur dengan tepung, itu juga nggak boleh. Wanahwihi dan sepadane daging nggak boleh. Debu itu sudah campur sama daging sama tepung, itu juga nggak boleh dibilang tayamum. Fala yasihhu mongko ora sah opo tayamum bisain kelawan suwiji-wiji min dalika makin mono kabeh an-nura zirni roma lahu barolahu wal mukhtalat. Gak boleh dibuat tayamum itu semuanya 4 kriteria tadi. Nurah 1, zirnih yang kedua, nurah itu kapur, zirnih itu remukan bola pecah, kemudian debu pasir yang tidak ada gubarnya. Kemudian debu yang bercampur dengan tepung itu juga tidak boleh. Untuk tayamum tidak sah karena itu tidak masuk dalam kategori so'idan thayyibah atau debu yang suci. Wa kharaja lan kejaba bikauli kelawan dawe musannaf sing rupane at-tahur suci karena kan turab at-tahur. Apa at-turabu debu al-mutanajjis. Debu yang kena najis. Wa kadzalan iku kaya mengkono mutanajjis al-musta'malu te debu sing musta'mal. Debu musta'mal itu yang kayak apa? Wa huwa taimak al-musta'mal iku debu bagi akan tetep atau nempel apa ma bi'udbihi ana ing anggotane wong pada mashihi ing dalam sawise ngusap udwihi au tanasara utawa rontok apa ma an udwihi saking anggotane man badaan masahu ing dalam sawise yen to gepo apa udwu ing ma fala yasehu nek ngono farmaka ora sah opo tayamum bisyai'in kelawan suwi-suwi min dzalika saking mengkono al mutanajjis wal musta'mal itu enggak boleh. Nah, tadi disebutkan bahwa tayamum itu disyaratkan dengan menggunakan debu. Debu ini bukan sembarang debu, meskipun jenisnya debu itu banyak, tapi yang penting debu itu dalam keadaan tohur suci. Maka kalau debunya harus suci, tidak boleh menggunakan debu yang kena najis, bercampur dengan najis. Atau debu yang mustakmal. Mustakmal itu gimana? Debu yang mustakmal adalah debu yang sudah pernah digunakan. Yang nempel misalkan kan sudah digunakan untuk tayamum. Nah, debu masih nempel di tangan atau di wajah. Nah itu mustakmal. Atau sudah mengusap wajah atau tangan dan rontok. Dari wajah ini atau dari tangan yang rontok itu juga disebut mustakmal, nggak boleh digunakan lagi. Tidak boleh digunakan lagi untuk bertayamum karena itu tadi sudah mustakmal, sudah digunakan untuk tayamum, maka tidak boleh digunakan lagi untuk tayamum. Tidak sah dengan tayamum yang tadi bekas-bekas tadi yang rontokan. Itu tidak boleh digunakan, tidak sah digunakan untuk bertayamum. Jadi ini syarat-syaratnya sudah lengkap.
kita baru mau masuki di dalam tayamum. Fardunya itu apa saja? Wa furuduhu. Utawi fardune tayamum ayat tayamumi yakni negesi sapa musannaf kelawan dawu furuduhu negesi arkanahu atau ngarepaken ing pira-pira rukune tayamum. Ya, maksudnya rukun-rukun tayamum atau fardu tayamum itu ada 4, arbaatun iku papat. Rukun tayamum ada 4. Kalau wudhu ada berapa tadi kemarin? Ada 6. Kalau mandi hanya 2, yaitu niat dan isolul ma ala jami'il badan. Isolul ma ala jami'il badan, ta'mimul ma ala jami'il badan. Dan nggak harus tertib. Kalau tayamum, rukunnya atau fardunya itu ada 4. Awaluha utawi kang kawitan, utawi kawitane arba'ah niatun iku niat. Yang pertama, seperti biasa namanya ibadah harus niat. Harus niat. Niatnya gimana? Niatus tibahati sholati, yaitu niat amrih kawenangane sholat. Nih, niat istibahati sholat. Arti istibahati sholat itu kita niat agar diperbolehkan sholat. Karena tayamum kan darurat, toharo darurat. Aslinya kita harus wudhu, syarat untuk bisa sholat itu kan wudhu syaratnya. Lah kita nggak bisa wudhu, maka diganti dengan tayamum. Lah kalau tayamum bagaimana? Ya kita tayamum. Misalkan itu dari wudhu, maka tayamum. Niatnya apa? Jangan rofil hadas, karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, kan? Dari pertama dijelaskan bahwa yang bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis adalah air yang suci menyucikan. Selain air yang suci menyucikan tidak bisa menghilangkan hadas ataupun najis. Nah ini tayamum. Tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, maka tidak boleh niat rof'il hadas. Niatnya ya istibahatus sholat. Kita melakukan tayamum agar diperbolehkan untuk sholat, atau diperbolehkan untuk tawaf, atau diperbolehkan untuk baca Quran, dan lain-lain. Itu sebagai ganti daripada wudhu, maka niatnya istibahatis sholat kalau untuk sholat. Au nahwiha atau sepadane istibahatis sholat, mimma saking perkara-perkara taftakiru kang butuh opo istibahatuhu amrih kawenangan ma ila toharoti maring toharo maring suci. Contohnya tawafin wa tawaf, waham limusafin nggawa mushaf, wa sajdati tilawatin sujud tilawah, au syukrin atau sujud syukur. Jadi semuanya ini kalau kita mau bertayamum, niatnya tadi kan istibahatus sholat kalau untuk sholat. Nah kalau misalnya bukan untuk sholat, ya boleh saja. Misalnya kita mau tawaf, ya istibahati muftakirin ila toharoh, yaitu seperti tawaf, berarti istibahati tawaf misalnya, atau istibahat amli mushaf, atau istibahat sajdatit tilawah, dan seterusnya. Nah, yang penting kita jangan niat raf'il hadas, karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Begitu juga kalau mandi, kita kan wajib mandi. Kalau misalkan mandi itu ada halangan, tidak boleh mandi. Kalau mandi itu mesti anggota badannya itu bisa rontok atau penyakit atau bagaimana, sehingga nggak bisa mandi, nggak diperbolehkan mandi. Ya gantinya adalah dengan tayamum. Dan tayamumnya gimana niatnya? Yaitu istibahati sholat, istibahati apa yang kita mau diperlukan, supaya kita boleh. Kan kita kalau nggak punya wudhu nggak boleh tawaf, haram sholat, haram memegang mushaf, haram membawa mushaf, haram sujud tilawah, sujud syukur, dan lain-lain. Ini kan nggak boleh. Nah untuk tidak boleh gimana? Kalau kita nggak punya wudhu, kalau ada halangan untuk bisa wudhu, maka diganti dengan tayamum dengan niat istibahah supaya diperbolehkan. Itu istibahatus sholat berarti supaya diperbolehkan sholat. Kalau tawaf berarti istibahatus tawaf berarti supaya diperbolehkan, dan seterusnya, diperbolehkan tawaf dan seterusnya. Sudah jelas ini apa niatnya itu seperti itu. Karena memang hadasnya nggak hilang, maka niatnya istibahatis sholat, istibahah tawaf, kayak begitu. Istibahah itu istibahah apa pokoknya yang mau dikerjakan itu apa. Wa yajibulan wajib apa kornun niati barengaken niat bin nakli kelawan
mindah atau juko ngambil debu. Wastidamatu halan nglanggengaken niat ila masih syai'in minal wajhi tumeka ngusap suwiji-wiji minal wajhi kang tetep saking wajah. Jadi niatnya itu kapan? Niat tayamum itu niatnya itu kalau begini ngambil, nah ini mau pas ngambil ini, terus niat itu tadi istibahah sampai kena wajah yang pertama. Tuh niatnya caranya. Bukan begini niat terus selesai, enggak. Jadi niat ngambil berbu sampai masuk ke sini, nempel di wajah, itu niatnya, tempatnya di situ. Jadi wajib itu. Jadi wajibnya caranya tayamum niatnya itu bin nakli ya ini, mindah ini. Nah, ngambil apa? Ngambil debu begini, nah, sampai di maka namanya itu niat. Niatnya mulai dari situ. Summa innawa tumuli lamun ko niat sapa wong istibahata fardin. Nah, ini sekarang ada permasalahan dalam niat. Kalau orang niatnya itu istibahata fardin agar diperbolehkan melakukan kefarduan, kewajiban, wa naflin lan sunnah ubiha mongko den wenangaken lahu kadue tayamum mutayamum sing tayamum opo al fardu kefarduan nglakoni kefarduan wan naflu lan nglakoni kesunatan. Ini sebagaimana kita ketahui kalau tayamum itu kan untuk fardu satu, kalau sunnah bebas. Artinya kalau misalkan kita tayamum untuk sholat duhur, ya duhur tok, nanti waktu sholat asar tayamum lagi, nggak boleh tayamum dari sholat duhur digunakan untuk sholat asar, tidak boleh sholat asar nanti ya tayamum lagi, soalnya barangkali nanti waktu asar itu uzurnya hilang. Uzurnya hilang, kalau uzurnya tetap nggak hilang ya tetap, atau nanti misalkan dimungkinkan ada air karena tayamumnya karena tidak air, dimungkinkan nanti ada air waktu sholat asar. Yang jelas ketika tayamum itu cukup untuk digunakan satu fardu. Tapi kalau misalkan dia niat, saya niat bertayamum untuk melakukan sholat zuhur dan sholat sunnah istilahnya, maka boleh kedua-duanya. Boleh sholat fardu, juga boleh sholat sunnah. Ini yang pertama, gambaran yang pertama. Auna wa utawa niat sapa wong annafla ing istibah atas sholati ing amrih kawenangane sholat awin nafla utawa niat kesunatan tok ubiha mongko den wenangaken dibolehkan lahu kadue mutayamim wong opo annaflu sholat sunnah tok lal fardu ora kok surat fardu illa sholatal janazati kejaba sholat janazah. Nah sekarang kalau ada orang niatnya itu istibah atau sholat supaya diperbolehkan sholat, atau niat istibah atau sholatin nafil, melakukan yang sunnah-sunnah bukan yang wajib. Maka bagaimana? Bagi dia itu hanya diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah tok, tidak boleh sholat fardu. Kalau tadi kan digabung, ya, niat fardu dan niat sunnah. Kalau yang ini enggak. Yang penting boleh sholat. Gitu. Tayamum karena supaya boleh sholat. Atau tayamum untuk melakukan sholat sunnah misalnya. Maka yang diperbolehkan baginya hanya sholat sunnah saja. Fardu tidak boleh. Tuh. Hanya kita harus tahu niat-niat yang seperti ini. Yang paling aman ya misalnya kita mau tayamum mau buat apa sholat duhur ya nawaitu tayamum istibahata sholatil asri, sholat asar atau sholat fardu istibahatal fardi ya, kalau itu yang paling aman itu istibahatal fardi, sholat al fardi. Kita niat untuk agar dibolehkan sholat fardu, maka boleh sholat fardu juga boleh sholat sunnah. Itu yang paling gampang yang biasa kita pelajari itu diajari oleh guru-guru kita. Kalau kita niatnya itu fardu tok,
istilahnya melakukan tayamum untuk bisa sholat fardu, maka kita boleh sholat fardu tapi satu kali ya. Kalau sunnah boleh berkali-kali. Kalau fardu cuma satu. Tapi kalau niatnya cuma istibahatus sholat tok, nggak ada tambahan lagi. Atau dia niat melakukan sunnah. Karena ini, maka dia tidak boleh melakukan sholat fardu, hanya boleh melakukan sholat sunnah. Makanya, au nawastibahatus sholah, awin nafla, ubi halahud naflu lal fardu. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh. Jadi kalau misalkan niatnya tadi istibahatus sholah atau niat istibahat nafli, maka boleh melakukan sholat jenazah. Boleh jenazah. Kalau jenazah ini boleh. Jadi kalau maksudnya tadi istibahatus sholah itu mutlak, nggak maksud apa sholat fardu, apa sholat nafil, maksudnya begitu, bukan fardu. Makanya tadi saya jelaskan yang dimaksud itu istibahatus sholat supaya diperbolehkan sholat. Nah, sholat kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Atau niatnya sholat sunnah, nah ini maka nggak boleh melakukan sholat fardu. Itu maksudnya. Tapi kalau niatnya istibahatul fardi, maka boleh melakukan sholat fardu dan boleh pula melakukan sholat sunnah. Itu perinciannya dari niat istibahatus sholat. Tapi kalau sholat jenazah bolehlah. Kalau kita niat mau sholat ya sudah, sholat jenazah termasuk. Tapi sholat fardu maktubat itu tidak boleh. Wa jalan kejaba biniatil istibahati kelawan niat istibahah. Apa sing kejaba niat rafil hadasi. Tidak boleh niat rafil hadas menghilangkan hadas seperti saya tadi yang dijelaskan, karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Wa fardhu tayammumi atau niat fardhu tayammum awit tayammum atau niat tayammum al mafrudu kang diwajibaken fa innaha la takfi. Moko tetepan setuhune niat kabeh niat rafil hadas, niat fardhu tayammum atau niat tayammum al mafrud itu tidak cukup niat-niat yang seperti ini. Niat-niat yang seperti ini tidak karena tayamum itu bukan apa tadi disebutkan toharoh doruroh, bukan maksudah. Yang maksudah kan wudhu dalam istilah fikih itu. Maka tidak boleh kita niat rafil hadas, niat fardhu tayammum tidak boleh. Nawaitu fardhu tayammum misalkan, nggak boleh. Atau niat rafil hadas nggak boleh dua. Atau niat nawaitu tayammumal mafrudo itu juga nggak boleh. Niat tayamum yang diwajibkan juga tidak cukup niat-niat seperti itu. Yang paling gampang niat nawaitu tayammuma listibahati apa misalnya, istibahati sholati zuhur atau listibahatil fardhi misalnya. Niatnya untuk bisa melakukan hal-hal yang fardu, itu yang paling mudah dan paling gampang. Maka kalau seperti itu tadi bisa gunakan tayamumnya itu untuk sholat fardu satu dan beberapa sholat sunnah itu diboleh. Tapi kalau niatnya tiga tadi, niat rafil hadas, niat fardu tayamum, niat tayamum al mafrud, ini tiga-tiganya ini tidak cukup untuk dijadikan atau digunakan niat dalam bertayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah toharoh doruroh, bukan maksud. Maka nggak ada fardunya. Kalau yang disebut fardu itu adalah maksud, dan tayamum bukan maksud dan bal dorurotan. Jadi kalau yang tadi kalau beda dengan wudhu, kalau wudhu kan boleh fardul wudhu atau niat al-wudu al-mafrudo atau niat macam-macam itu boleh kalau di wudu. Kalau tayamum tidak. Karena tayamum adalah sesuci atau bersuci toharoh darurat. Yang pertama adalah niat. Wasaniha. Utawi nomor lurune arba'ah. Kan tadi syarat-syaratnya apa? Furudnya, rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya itu ada 4. Yang nomor 2 itu wasali soalan nomor telune arba'ah iku mashul wajhi, mengusap wajah wal yadaini tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro ala wajil isti'abi ngatasé arah
ngeratani ini oleh ngusap kelawan durbaten kelawan rong keplekan. Qala ta'ala dawuh sinten Allah taala famsahu biwujuhikum mongko ngusap positif kabeh biwujuhikum kelawan pira-pira wajah ira kabeh wa aidikum lan pira-pira tangan ira kabeh. Nah, rukun yang kedua adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan cara dua durbaten. Apa durbaten itu? Durbaten itu maksudnya begini. Durbaten itu ini, ini satu durba. Satu durba begini seret digunakan untuk wajah, diusap untuk wajah. Sudah, kita singkirkan yang masih nempel-nempel nih tadi kan, nggak boleh tuh, nah, nggak boleh. Ini kita bersihin dulu, habis itu ngambil lagi. Lah ini satu yang kedua kali, kemudian untuk tangan begini, ya. Nah ini kan tadi masih ini, nah begini, nah sampai mirfak ini tadi kayak di dalam wudhu. Ini namanya dua durbaten. Durbaten ini. Satu untuk muka, satu untuk tangan. Harus begitu. Itu namanya rukunnya tayamum. Ini sebenarnya sih ada khilaf, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Tapi kita nggak sebutkan, saya nggak sebutkan soal itu karena sudah cukup, itu sudah masyhur. Yang biasa digunakan itu oleh kita diamalkan adalah tayamum yang seperti tadi. Jadi satu durbah untuk apa? Untuk muka begini, ya kan? Begini. Terus ini begini. Nah, itu satu, kemudian satu lagi ngambil, ini dibuang dulu tadi, bersihin, ngambil lagi untuk tangan. Ini, terus yang ini masih sudah cukup. Tayamum cuma itu tok. Itu rukunnya yang kedua dan ketiga. Warabi'uha yang terakhir, utawi sing nomor papat arba'at tartib iku tertib. Ya tertib dari mulai tadi, mulai durbah, nanti tertib apa namanya, mulai naklul turab, memindah debu, mulai dari memindah debu sampai wajah baru tangan. Sama kayak wudhu kan dimulai dengan membasuh wajah sampai kaki berurutan. Ini juga harus berurutan, wajah dulu baru tangan. Tartib gambare bi ajam saha yen to ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong awalan ing dalam kawitan. Yang pertama harus di wajah dengan dibasuh diusap adalah wajah. Sumayam saha tumuli ngusap sapa wong tayadaihi ing tangan lurune wong. Jadi tadi secara berurutan, wajah dulu, muka dulu, baru kedua tangan. Nah, wa min furudit tayammum lan iku setengah saking pira-pira fardune tayamum, tambahan. Aidon halemane naklu turabi utawi mindah lebu, dipindah ilal udwi maring anggota al mahmusuhi kang diusap. Jadi memindah artinya itu sebuah pekerjaan, kita memindah debu. Jadi ada debu di mana, misalnya di sini kita ambil, dipindah gitu. Maksudnya untuk wajah juga untuk tangan dengan cara itu tadi dipindah. Bukan misalnya kita dengan sendirinya kita ada di tengah lapangan atau di tengah sohra atau apa. Itu kan berterbangan itu ya, misalnya kan berterbangan dengan sendirinya tanpa kita memindah, kena sendiri, nempel sendiri misalnya. Nah ini ada penjelasan, ada beberapa kaul ya, kalau dalam hal ini. Tapi yang jelas menurut Imam Romli, kalau misalnya tayamum itu debunya itu harus dipindah oleh kita memindahkan. Dipindah oleh kita bil fi'l. Naqlu turab ilal udwi al mamsuh. Wa dorbatani, dan dua keplekan itu termasuk furud juga, dorbah lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Bisa keplekan itu untuk wajah dan satu keplekan lagi buat tangan dua. Jadi kalau misalkan kita nggak ada pemindahan, kan tadi ada naklu turab tuh. Kalau nggak ada naklu turab maka kita tidak sah. Jadi kalau misalnya kita
sudah berada di puncak angin, jadi kalau ada debu-debu yang berterbangan itu kalau kena angin kan nempel dengan kita, itu enggak boleh. Maka harus ada upaya atau pemindahan dari kita yang disebut tadi durbah. Jadi kalau misalnya begini, angin berterbangan membawa debu, terus kita ngambil, nah gitu. Misalkan kita ngambil, ternyata di sini nempel. Nah untuk musuh wajah sudah selesai, ada debu lagi, kita begini lagi, ngambil di tangan untuk mengusap tangan. Nah ini boleh karena ada bentuk memindah itu tadi. Nggak harus debunya di tanah tidak. Atau harus debunya di tembok, nggak harus. Yang penting ada bentuk kita memindahkan debu itu tadi. Jadi walaupun debunya berterbangan, kemudian kita ambil untuk muka, kita ambil lagi untuk tangan. Kalau memang itu sudah memenuhi syarat tadi, al-hubar, turab fihi hubar. Maka tidak apa-apa kalau begitu karena ada unsur nakal. Tapi kalau nggak ada unsur nakal itu tidak boleh. Ini sudah, tayamum sudah selesai. Rukunnya sudah selesai yang ada 4 itu tadi. Sekarang kita mau masuki pada sunnahnya tayamum. Wa sunanuhu tawi kesunah piro-piro kesunatane tayamum ayat tayamumi iku atasmiatu baca basmalah. Seperti bagaimana biasa ibadah itu yang maksudul a'zam atau yang diperhatikan oleh syariat, yaitu sunnah dimulai dengan baca bismillah. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota yang kanan, tangan kanan didahulukan. Alal yusro ing atase tangan kiwa, mendahulukan tangan kanan, mengakhirkan tangan kiri. Jadi tayamum cuma 2 doang, wajah dan muka, wajah dan tangan, itu tok. Dan sunnahnya dari wajah itu, kalau tangan berarti tangan kanan dulu caranya. Itu setelah wajah ya, terus begini. Itu setelah mendahulukan tangan kanan, baru tangan kiri. Wudu juga sama, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang sebelum itu baca bismillah dulu. Bismillah baru mengambil debu. Wa a'la wajhinja juga sunnah, termasuk dimulai dari bagian muka yang paling atas. Ala asfalihi mengakhirkan bagian yang bawah wajah. Jadi tadi caranya yang paling abdul udah kita ngambil air ngambil debu begini, terus supaya agak nggak terlalu tebal kita begini sedikit, yang penting ada debu yang nempel di sini bubarnya itu, kemudian mulai dari atas ini begini caranya. Nah kalau ini jadi begini, nah begini terus begini. Nah ini caranya tayamum untuk yang termasuk sempurna, istilahnya dapat sunnahnya juga, dimulai dari atas kemudian ke bawah kan, terus begini, itu dapat kesunahannya. Terus wa takhfifu turabilan, nipisaken debu kayak tadi yang saya bilang. Jadi kalau ngambil debu ini kan masih tebal tuh, gini sedikit supaya tidak terlalu tebal. Kalau agak ini sunnah hukumnya sunnah supaya tidak terlalu tebal. Takhfifu turab minal kafaini saking epek-epek loro. Ingkana lamun kono apa turab kasiron iku akeh. Kalau debunya itu banyak ya ditipiskan lah kayak tadi. Bi'an yang faddo gambare bi'a lawan yento ngipat-ngipataken sapa wong huma ing kafaini au yang huma atau nyebul sapa wong ing kafaihi bihaitsu la yabqa lawan sekiranya ora tetep ora isih apa illa qadrul hajati kejaba kadar hajat. Bisa begini dengan gini-giniin kan jadinya tipis, boleh. Ini namanya apa? Tadi disebut yang faddo di gini kan, atau disepul atau ditiup. Wah, ditiup supaya agak tipis debunya. Kalau debunya terlalu banyak itu, yang penting ada sisa di sini bisa untuk mengusap wajah atau mengusap tangan.
Itu sunnah hukumnya. Wal mualatu dan mualah. Mualah juga hukumnya sunnah. Mualah itu ya kalau air, kalau wudhu itu kan membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan. Membasuh wajah sebelum kering dalam keadaan normal, ya, badan juga normal, belum sampai kering, kemudian membasuh tangan. Itu kira-kira berapa menit jaraknya itu? Ya paling 1 menit lah atau 2 menit. Sebab kalau lebih dari itu, maka kering misalnya 5 menit sampai 5 menit itu ada kering, maka boleh sih boleh, tapi nggak dapat sunnah. Sah sih sah, tapi nggak dapat. Terus tayamum untuk mengukur daripada mualahnya gimana? Itu diperkirakannya sama dengan takdiran wudhu, seperti perkiraan wudhu. Jadi kalau wudhu air itu nempel di badan tidak sampai kering, itu kira-kira berapa menit? Misalkan 1 menit atau 2 menit lah, 2 menit pokoknya. Kalau di atas 2 menit maka kering misalnya. Maka perkiraan 2 menit. Di atas 2 menit terus baru membasuh yang lain, maka itu tidak dapat mualah, tidak dapat kesunahan mualah. Begitu juga dalam tayamum. Tayamum kalau kita membasuh wajah, mengusap wajah, kemudian nggak langsung tangan, istirahat dulu sampai 5 menit. Nah, kalau 5 menit kan tadi ukuran wudhu sudah kering airnya. Maka setelah 5 menit kemudian mengusap bagian tangan, ini juga tidak dapat kesunahan mualah. Nah, kalau mualah yang penting sekira itu tadi terus-menerus membasuh wudhu, muka dibasuh belum sampai kering, terus diteruskan dengan membasuh tangan. Itu namanya mualah. Dalam tayamum perkiraannya sama seperti itu. Ditakdirannya atau perkiraannya itu sama. Itu namanya mualah dan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Wahya utai mualah iku at-tatabu'un dilendeng terus-terusan. Wa khairu zalika lan liyane kabeh mengkono tasmiyah dan sak peturute. Contone wa khairu zalika katafriqi asabi'i kaya benggang piro-piro drijine wong. Jadi kalau pas ngeplak ini jangan begini. Nih harus dibenggang, direnggangkan begini. Jadi jangan rapat begini nih, jangan. Tapi agak benggang begini. Ini sunnah juga hukumnya. Jadi kalau begini jangan pas begini, tapi agak renggang. Renggang begini itu namanya sunnah di hukum-hukum. Awal kulli dzurbatin yang dalam kawitannya saben-saben mindah debu. Jadi kayak tadi ya begini. Benggang ininya kan begini. Jangan begini. Ini rapat ini nggak boleh. Nggak dapat sunnah. Sunnahnya itu agak renggang. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga tuh. Awal kulli dzurbatin. Wa naz'i khotamihi. Sunnah juga wa naz'u kata friki wa naz'i khotamihi, nyopot ali-ali ini wong. Jadi kalau ada cincin dia pakai cincin, kalau pas tayamum cincinnya dicopot dulu. Sunnah hukumnya nggak wajib, tapi sunnah kalau ada cincin kita mau tayamum cincinnya dilepas dulu, itu hukumnya sunnah. Fidzarbah al-ula, maksudnya cincin kalau dzarbah ula kan untuk wajah toh, untuk wajah nih. Kalau untuk wajah kan nggak ada hubungannya dengan cincin, gitu. Maka sunnah hukumnya meskipun tidak ada hubungannya dengan cincin, ini kan untuk tangan nanti untuk mengusap tangan, untuk mengusap wajah ininya dicopot cincinnya, sunnah hukumnya. Jadi untuk begini itu cincinnya dicopot dulu, nah sunnah hukumnya. Itu awala kulli dzurbatin wa nazyu khatamihi fid dzarbah al-ula. Wa amma nasuhu anapun utawi nyopot ali-ali khotam fid dzarbati yang dalam dzarbah keprean asaniyati kang nomor 3 kang nomor 2 fa wajibun niku wajib. Nah, kalau yang tadi untuk wajah cincin dicopot dulu hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk yang kedua ini kan untuk tangan, maka cincin ini harus dilepas. Kenapa? Karena kalau tidak dilepas nanti nggak bisa nggak kena debu. Nah di sininya nih atau di sininya yang dipakainya di mana? Maka cincin untuk yang kedua begini yang kedua harus dicopot. Kenapa? Karena nanti tidak kena debu.
Terus yang kedua, wajibun mongko iku wajib. Wa qauluhu utawi dawe musannaf rupane dawuh wa sunanu. Tadi ada kalimat as-sunanu, sunanu. Di ba'din nusakhi iku sakitun gugur tidak ada mimba din nusakhi saking sebagiannya piro-piro nuskha. Dalam sebagian nuskha itu ya ini nih nuskha namanya nih, satu kitab ini cetakannya ini. Dalam cetakan lain, tulisan lain yang sama ini nggak ada kalimat wasunanu, nggak ada. Sampai terakhir itu nggak ada disebutkan. Tapi dalam ini itu ada. Dalam cetakan ini ada kalimat wasunanu. Ini sudah tayamum syaratnya sudah, sebab-sebab tayamum, syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya sudah semua. Sekarang tinggal hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu apa saja? Ini sudah 1 jam ya. Ini nanti kita masuki sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk besok kita masuk pada hal-hal yang membatalkan tayamum. Setelah kita tahu bagaimana syarat-syaratnya tayamum, sebab-sebabnya yang memperbolehkan tayamum, fardu-fardunya tayamum, rukunnya tayamum, dan kesurahan-kesurahan tayamum, nanti kita sudah masuk pada fase terakhir bab tayamum, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan tayamum.